Puji Tuhan, saya ucapkan selamat sore, selamat bersekutu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dalam ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini. Kita memulai, mari kita akan bersama-sama nyanyikan pujian El Shaddai. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, betapa kami bersyukur dan berterima kasih Engkau sebagai El Shaddai yang sanggup memelihara kehidupan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami tetap bertahan hidup dalam dunia ini Tuhan. Itu sebabnya kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami pada sore hari ini untuk kami boleh menikmati hadirat Tuhan, terutama di dalam pemberitaan firman Tuhan, karena firman Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Itu sebabnya Tuhan pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, supaya firman itu Tuhan sungguh-sungguh sesuai dengan kebutuhan kami sidang jemaat-Mu, umat-umat-Mu, sehingga kami dapat dikuatkan, diteguhkan untuk kami tetap bertahan di atas kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau membuka ibadah ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita akan lanjutkan pujian kita dalam buku Pesalu nomor 8 ya. Tuhan tetapkan langkah kami. Hanya sandungan yang terjadi di dalam dunia fana ini. Tiada nikah yang tak teruji,
dengan duka dan derita. Kuasa Tuhan selalu ada. Lewat firman yang dinyatakan, penuh kemurahan, kebenaran. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Kemuliaan yang abadi, kemuliaan yang abadi di dalam nikah yang rohani, tak terbandingkan sedikit pun dengan derita sekarang ini. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Tuhan tetapkan, Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Puji Tuhan, kita akan nyanyikan pujian ini kurang saja dan kita akan persiapkan diri untuk sebentar agak mendengarkan firman Tuhan yang menjadikan firman itu menjadi wujud nyata dalam kehidupan kita dan kita boleh tumbuh bersama-sama dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini kurang saja. Tuhan tetapkan langkah kami. Tuhan tetapkan langkah kami dalam menempuh jalan suci. Biar firman Tuhan yang menjadi wujud yang nyata dalam kami. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat petang, selamat malam buat saudara kita yang ada di Indonesia Tengah. Ini sudah malam ya. Dan kepada saudara yang di rumah masing-masing,
juga untuk jemaat di desa Pojok Sedah, Nggodan, Tawangarjo, kiranya juga dapat mengikuti kebaktian malam hari ini. Kiranya berkat Tuhan, anugerahnya, damai sejahteranya diturunkan atas saudara sekalian. Dan marilah sebelum kita mempelajari, menikmati firman Tuhan, kita akan tunduk kepala untuk berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang di dalam sorga, mengucap syukur, terima kasih karena di tengah-tengah masa yang sukar, di tengah-tengah maraknya pandemi COVID-19 ini, Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk dapat menikmati hadirat-Mu, untuk mendengar firman Tuhan. Sebab itu kami mohon Tuhan berkati saat ini, waktu firman Tuhan diberitakan, Tuhan urapi hamba-Mu, urapi seluruh jemaat-Mu, buat mereka dapat mengerti dan memahami bahasa Alkitab, bahasa firman Tuhan, supaya mereka dapat lebih mengenal Engkau lebih dekat. Tuhan, terima kasih, berkati pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan, sembunyikan kami hamba-Mu di belakang salib Tuhan. Terima kasih, segala puji, hormat, syukur kami persembahkan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, kita akan meneruskan pelajaran kita pada malam hari ini, menyambung pelajaran yang lalu dalam surat Tesalonika pasal 1, dan malam hari ini kita akan teruskan dengan surat Tesalonika pasal yang kedua. Kita membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat, ya. Demikian firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beri keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, sebetulnya perikopnya masih bisa bertambah, tetapi supaya tidak hilang arah, malam hari ini saya ingin mengajak saudara untuk memperhatikan, menggarisbawahi beberapa ayat dalam 1 Tesalonika pasal 2 ini. Paulus ingin menjelaskan kepada orang-orang Tesalonika atau jemaat Tesalonika bahwa dia itu melayani bukan karena ingin menyenangkan manusia, tetapi ingin menyenangkan Allah. Sebab itu dia berkata, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antara kamu tidak sia-sia. Saudara, dalam ayat 1 dan 2,
Paulus berkata, 2 kali berkata bahwa kamu tahu. Apakah maksud Paulus mengatakan begitu? Maksudnya supaya jemaat Tesalonika tahu siapa sebetulnya Paulus, karakternya, model atau sifat pelayanannya, dan sekaligus integritasnya di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Pada pelajaran yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa Paulus bersaksi bahwa firman Tuhan, Injil yang disampaikan bukan berwujud kata-kata saja, tetapi juga diteguhkan oleh cara hidup atau pola hidup daripada Rasul Paulus. Jadi Paulus tidak hanya memberitakan dengan kata-kata, tetapi dia ingin meyakinkan bahwa dirinya adalah teladan contoh di dalam pelayanan itu. Artinya firman Tuhan tidak hanya diajarkan, tetapi firman itu dihidupi oleh Rasul Paulus, dan itu dinyatakan di dalam hidupnya di tengah-tengah orang Tesalonika, saudara ya. Dalam ayat-ayat berikut, Paulus mengatakan betapa aku bertindak bijaksana, adil, tidak bercela di tengah-tengah kamu. Ini maksudnya Rasul Paulus ingin dia tidak hanya mengajar, tetapi dia juga menghidupi atau menghayati apa yang dia ajarkan. Dan ini menunjukkan satu profil atau karakter sekaligus integritas daripada seorang hamba Tuhan. Bagi saya, seorang hamba Tuhan, ini merupakan satu teladan yang patut kami ikuti, supaya kami juga terbuka di hadapan seluruh jemaat, supaya mereka tahu kami tidak hanya menyampaikan firman dalam bentuk pengajaran teoritis, tetapi supaya jemaat tahu cara hidup kami dalam menghayati atau menghadapi firman Tuhan itu. Saudara, untuk itu kita akan membaca juga, saudaraku, di dalam surat 1 Korintus pasal yang keempat, 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus pasal 4 ayat 1 dan 2. Nanti minta tolong dibacakan ya Mas Philip, yang agak keras bacanya ya. Tuhan adalah satu-satunya hakim. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Ya, saudara-saudara, jadi ini kesaksian Paulus di Korintus juga berkata bahwa supaya dia itu dikenal sebagai hamba Tuhan. Ya, hamba Tuhan bukan hanya mengajar atau memberitakan, tetapi dia rela untuk dilihat oleh jemaat, sehingga dikatakan kepadanya dipercayakan rahasia Allah, yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Dipercayai ini pertama adalah kepercayaan yang Tuhan beri, kita melaksanakan dengan jujur, dengan tulus, dengan ikhlas. Tetapi juga ternyata dapat dipercaya, ini berarti pengajarannya itu adalah pengajaran yang benar, alkitabiah, dan bukan hanya teori tetapi nyata, saudaraku. Saya pernah menyampaikan bahwa waktu Nabi Elia di desa Sarfat, dia menumpang di seorang janda yang miskin, dan janda itu telah memelihara atau
memberi pelayanan kepada Elia, memberi makan, juga di balik itu juga Elia menjadi berkat bagi perempuan janda itu, bahwa selama beberapa tahun tepung yang segenggam, minyak yang beberapa tetes itu tidak kurang dan tidak habis. Sampai saat itu perempuan janda Sarfat ini ya mungkin bisa mengerti betapa berkat Tuhan. Tetapi kemudian tidak lama lagi anak daripada perempuan janda Sarfat sakit dan meninggal dunia. Sehingga waktu itu perempuan janda Sarfat ini seperti memelehkan atau menuntut kepada Elia. Apakah Tuan Elia singgah di negeri saya atau di rumah saya hanya untuk menghakimi saya sehingga anakku mati? Saudara, pada waktu Elia mengambil anak itu, dibawa ke ruang atas, dia doakan, dan anak itu sembuh dan dikembalikan kepada ibunya. Nah, pada waktu itu, saudara, ibu janda Sarfat ini memberikan satu pengakuan. Sekarang aku tahu bahwa engkau adalah hamba Allah dan firman yang kau sampaikan adalah benar-benar perkataan Allah. Saudara, ini pengakuan tidak gampang, saudaraku. Seorang yang bisa mengakui Elia sebagai seorang hamba Allah karena dibuktikan dengan pelayanannya. Tidak hanya teori tetapi melihat sungguh-sungguh kehidupan Elia menunjukkan bahwa dia seorang hamba Allah. Saudara, saya kira ini juga yang menjadi kerinduannya Rasul Paulus. Dia berkata kepada orang Tesalonika, saudara, kamu tahu siapa aku waktu aku datang kepadamu, ya, tidak sia-sia. Puji Tuhan. Semoga saudara-saudara semua sidang jemaat Tuhan juga dapat sebagai jemaat yang kritis. Yang kritis bukan tukang mengkritik seperti orang Farisi, tetapi perlu melihat, saudaraku. Di dalam Ibrani pasal 13 ayat 7 dikatakan, supaya kita menghormati pemimpin-pemimpin yang sudah menyampaikan firman Allah kepada kita, tetapi ada sambungan ayat itu, dan perhatikanlah akhir hidupnya. Ikutilah teladan imannya. Itu bunyi firman Tuhan di dalam Ibrani 13 ayat 7. Jadi kita patut menghormati orang-orang yang menyampaikan firman Allah kepada kita, tetapi lebih daripada itu, kita meneladani, mencontoh hidupnya sampai akhir hidup. Ini menunjukkan, saudaraku, bahwa akhir hidup kita membuktikan pelayanan kita. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, Sekolah Alkitab di Beji membuat satu nyanyian yang sangat indah dengan judul mengatakan, bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Saudara-saudara, bagi kami sebagai hamba Tuhan, ini merupakan satu hal yang perlu kita perhatikan. Bukan langkah pertama yang penting, tapi langkah yang terakhir. Artinya apa? Pelayanan kita bukan sekedar gebrakan saja, tetapi harus dibuktikan kita menghayati pengajaran yang kita sampaikan itu sampai langkah akhir hidup kita. Saudara tentu banyak membaca media sosial atau informasi-informasi yang lain, bahwa tidak sedikit hamba-hamba Tuhan yang tadinya begitu dipakai Tuhan, terkenal bahkan menjadi kaliber internasional, tetapi akhir hidupnya menyedihkan. Mereka mengalami kegagalan-kegagalan, kalau tidak mengatakan kejatuhan. Saudara, sebab itu juga kepada rekan-rekan kami, teman-teman hamba Tuhan,
Mari kita memperhatikan perkataan Paulus ini. Kamu tahu, 2 kali dia katakan, bagaimana aku cara hidup di tengah-tengah kami. Ya, mudah-mudahan hamba-hamba Tuhan dapat menghayati ini supaya kita ya bukan hanya berusaha untuk memoles diri, tetapi berhati-hati supaya kita juga dapat menjadi suatu teladan dalam perkataan dan perbuatan. Puji Tuhan, saudaraku. Kemudian Paulus mengatakan bahwa kedatanganku kepadamu itu tidak sia-sia. Karena apa? Tidak ada pelayanan yang dengan segenap hati sia-sia. Walaupun sebetulnya kalau saya uraikan pada yang lalu, di Tesalonika itu Rasul Paulus hanya sebentar saja. Tercatat di dalam Kisah Rasul 17 bahwa ia hanya 3 kali hari Sabat melayani jemaat di Tesalonika. Kemudian dikacau, dianiaya, difitnah, dihina. Sehingga Rasul Paulus tidak sempat lagi melayani orang-orang Tesalonika sebagaimana di tempat lain. Tetapi yang mengagumkan adalah bahwa ternyata firman Tuhan yang disampaikan hanya 3 kali hari Sabat itu ternyata membuat orang Tesalonika menjadi jemaat yang saya uraikan pada hari yang lalu bahwa jemaat yang menjadi teladan, memenuhi standar Alkitab. Saudara, ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa tidak sia-sia pelayanannya, kedatangannya di Tesalonika tidak sia-sia. Terlebih tidak sia-sia firman Tuhan itu disampaikan. Karena firman itu sendiri kuat kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan bagi orang yang percaya. Saudara, kemudian saya ingin juga menyambung dalam 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Nanti akan dibacakan. 2 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Saudara, ini pernyataan yang kedua dari Rasul Paulus kepada jemaat Korintus. Waktu itu kalau kita membaca dalam surat 2 Korintus itu, Rasul Paulus sepertinya ingin memberikan pembelaan. Karena rupanya di Korintus ada orang-orang sombong yang mencela Paulus. Antara lain mengatakan, wah kalau suratnya itu tegas, keras, tetapi kalau berhadapan lemah. Dan itu disinyalir oleh Rasul Paulus. Jadi dia ingin membela diri bahwa dia yang dianggap enteng oleh beberapa orang sombong di Korintus, Paulus ingin memberitahukan bahwa dia rela untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Artinya apa, saudaraku? Artinya Paulus rela untuk diuji atau ya dites dan sebagainya. Seperti yang di atas dikatakan bahwa aku tidak memalsukan firman Allah. Ya. Aku tidak berlaku licik seperti membohongi, menipu dan sebagainya. Tidak memalsukan firman. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dengan demikian, kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang. Ini saudaraku karakteristik dari seorang Paulus, hamba Tuhan yang rela dikoreksi, rela dihina, rela difitnah. Tetapi dia menyatakan, aku menyatakan kebenaran, tidak bermaksud memalsukan firman Allah. Juga dia tidak mau melakukan perkara-perkara yang
memalukan. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Yang memalukan apa, saudaraku? Jadi kalau saudara membaca di dalam Filipi pasal 3, Paulus juga sempat menulis surat berkata kepada orang-orang Filipi, aku menulis dengan air mata, dengan prihatin, karena ada orang-orang yang mengaku sebagai hamba Tuhan, tetapi menjadi seteru salib Kristus. Mereka bertuhankan perut, perhatian mereka, pikiran mereka itu hal-hal yang duniawi. Mereka bangga dengan berkat-berkat duniawi, bahkan juga bangga dengan hal-hal yang mungkin seperti di sini memalsukan firman Allah atau mencari keuntungan dari firman Allah. Itu hal yang memalukan. Kami tidak berlaku licik, tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, maka walaupun di Tesalonika Paulus dihina, difitnah oleh orang-orang Yahudi di sana, ini orang membuat kekacauan di negeri kita, di seluruh dunia dikacaukan. Kemudian Paulus ditangkap dan dianiaya, saudaraku, maka Paulus menyatakan itu tidak sia-sia. Walaupun aku tidak sempat memberitakan Injil secara penuh atau maksimal di Tesalonika, tetapi ternyata firman Tuhan yang kami beritakan hanya 3 kali hari Sabat itu ternyata membuahkan hasil. Orang Tesalonika menjadi jemaat yang memenuhi standar, hidup dalam ketekunan, dalam penderitaan tetap tekun, hidup dalam kekudusan, dan arahnya menantikan kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Dan karena itu mereka hidup supaya layak di mata Tuhan. Saudara, ini yang dimaksud Paulus, kedatangan kami kepada saudara-saudara tidak sia-sia. Paulus merasa senang karena pelayanannya tidak sia-sia. Paulus bersaksi kepada orang Korintus dalam pasal 15 ayat 58 bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, usaha kita, jerih payah kita tidak sia-sia. Sebab itu dia mendesak kepada orang Korintus juga supaya mereka tetap teguh dalam iman dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, puji Tuhan. Mari kita akan melihat 1 Korintus pasal 2 ini, ayat yang kedua akan dibacakan. Ayat yang kedua. 1 Tesalonika pasal 2, ayat yang kedua. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Nah, saudaraku, ini penjelasan Rasul Paulus. Dia mengingatkan kepada orang Tesalonika bahwa kedatangannya ke Tesalonika itu bukan dalam kondisi yang menyenangkan atau mendapat fasilitas yang ini, tidak. Sebaliknya disambut dengan penghinaan, dengan aniaya. Ya, tentu kita perlu membaca itu di dalam peristiwanya itu sendiri, di dalam Kisah Rasul 17. Tetapi yang jelas ini, walaupun kami datang dianiaya, dihina, difitnah, namun dia merasa oleh pertolongan Tuhan, oleh kuat kuasa Roh Kudus, dia diberi keberanian untuk memberitakan firman Tuhan dengan keberanian, walaupun dengan perjuangan yang cukup berat. Ya, mari kita akan melihat itu supaya kita itu membaca firman Tuhan kontekstual, saudaraku ya. Kita membaca dalam Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul pasal yang ke
17 ayat 1 mulai, saudaraku ya. Keributan di Tesalonika. Paulus dan Silas mengambil jalan melalui Amfipolis dan Apolonia dan tiba di Tesalonika. Di situ ada sebuah rumah ibadat orang Yahudi. Seperti biasa, Paulus masuk ke rumah ibadat itu. 3 hari Sabat berturut-turut ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, "Inilah Mesias, yaitu Yesus yang kuberitakan kepadamu." Beberapa orang dari mereka menjadi yakin dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas, dan juga sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah, dan tidak sedikit perempuan-perempuan terkemuka. Tetapi orang-orang Yahudi menjadi iri hati, dan dengan dibantu oleh beberapa penjahat dari antara petualang-petualang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Mereka menyerbu rumah Yason dengan maksud untuk menghadapkan Paulus dan Silas kepada sidang rakyat. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan beberapa saudara ke hadapan pembesar-pembesar kota sambil berteriak, katanya, "Orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang juga kemari." Dan Yason menerima mereka menumpang di rumahnya. Mereka semua bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan bahwa ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ketika orang banyak dan pembesar-pembesar kota mendengar semuanya itu, mereka menjadi gelisah. Tetapi setelah mereka mendapat jaminan dari Yason dan dari saudara-saudara lain, mereka pun dilepaskan. Ya, ini salah satu petikan, saudaraku, riwayat realitasnya. Kalau istilah kepolisian ini TKP, tempat kejadian perkara, itu di Tesalonika. Waktu itu Paulus sudah dianiaya di Filipi, saudara baca di dalam pasal 16. Di Filipi, Paulus karena memberitakan Injil, menyembuhkan seorang yang dirasuk roh perewangan, itu mendatangkan kerugian, kemudian Paulus ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Dalam pasal 16 itu kita baca bahwa Paulus dimasukkan penjara yang paling tengah, maksudnya yang paling dalam. Kakinya dipasung, dibelenggu. Tetapi pada itu Paulus menyanyi, memuji Tuhan, berdoa, terjadi suatu gempa bumi, kegerakan, pintu terbuka, belenggu terlucut. Tapi Paulus tidak lari. Kemudian kepala penjara itu hampir bunuh diri, tetapi Paulus menyelamatkan. Jangan bunuh diri, kami ada di sini. Nah, dengan demikian maka kepala penjara ini bertanya, apa yang harus kami perbuat supaya selamat? Waktu itu Paulus berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu akan selamat, kamu beserta isi rumahmu. Saudara, singkat cerita, saudaraku, kepala penjara ini menerima Tuhan Yesus, percaya, dibaptis, dan rupanya inilah merupakan satu jemaat mula-mula bersama dengan Ibu Lydia, penjual kain ungu, bergabung dan menjadi jemaat. Dan kita semua membaca firman Tuhan bahwa jemaat Filipi merupakan jemaat yang paling kuat mensupport, mendukung pelayanan Paulus. Nah, ini yang dimaksudkan Paulus tadi, di Filipi kami dianiaya, dihina, difitnah, ya, dan kami lari ke Tesalonika. Difitnah, tadi karena dikatakan sini bahwa orang-orang ini mengacaukan negeri atau mengacaukan seluruh dunia. Jadi Paulus, Silas itu dituduh orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia. Kemudian dikatakan bahwa mereka bertindak melawan ketetapan-ketetapan Kaisar dengan mengatakan ada seorang raja lain, yaitu Yesus. Ini bentuk fitnahan, bentuk untuk
menjegal atau melawan pelayanan Rasul Paulus. Tetapi puji Tuhan, di tempat lain Paulus berkata, aku dapat dibelenggu. Tetapi Injil, firman Allah tidak mungkin terbelenggu. Secara jasmani Paulus memang di penjara. Tetapi justru dalam penjara itu dia bisa memenangkan kepala penjara, menjadi jemaat mula-mula, dan mungkin menjadi pendukung utama. Saudara, jadi kalau kita memberitakan Injil, harus realistis. Ada yang percaya, ada yang menolak. Dan itu hampir terjadi di dalam setiap kesempatan, saudaraku. Tidak pernah pemberitaan Injil itu langsung diterima oleh seluruh kaum itu. Mesti ada yang menerima, ada yang menolak. Karena firman Tuhan juga mengatakan, barang siapa percaya, diselamatkan. Tidak ada unsur paksaan dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan firman. Tidak ada paksaan, kamu harus percaya, kamu harus menerima Yesus, kamu harus bertobat. Itu diberikan kebebasan untuk kita memilih. Itu sebabnya maka kita membaca di sini, di Tesalonika banyak orang yang percaya. Ibu-ibu yang terhormat juga percaya, tetapi orang Yahudi iri dan mengacaukan, sehingga menyebabkan mereka berkata, ini orang-orang ini mengacaukan negeri, ya, membuat kekacauan dengan mengatakan bahwa ada raja lain kecuali kaisar. Karena Yesus diberitakan oleh Paulus sebagai Tuhan dan Raja, tetapi mereka tidak mengerti. Maksudnya Yesus Raja damai. Kepada Pontius Pilatus, Tuhan berkata, aku ini raja, tetapi kerajaanku bukan dari dunia ini. Sehingga orang-orangku atau rakyatku tidak akan memberontak. Oh puji Tuhan, saudara. Ya, jadi kita membaca di sini, Paulus ingin meneguhkan bahwa kedatanganku ke Tesalonika tidak sia-sia. Kamulah merupakan bukti daripada pelayananku, bahwa engkau menjadi orang percaya. Di tempat lain Paulus katakan, kamulah mahkota kemegahanku. Oh puji Tuhan, saudaraku. Kita akan kembali ke 1 Tesalonika 2 tadi, saudaraku ya. Kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 2 tadi, ayat yang kedua yang berkata demikian. Tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil kepada kamu. Puji Tuhan, saudaraku. Ini yang harus kita pegang. Dalam melayani pekerjaan Tuhan bukan berarti kita aman-aman, lancar-lancar saja. Tapi pengalaman banyak hamba Tuhan, ternyata dalam pelayanan itu banyak rintangan, banyak peperangan yang dihadapi. Tetapi itu tidak harus membuat kita mundur atau patah arang, tidak mau lagi karena ada orang yang menolak dan sebagainya. Tetapi kita baca di sini, dengan pertolongan Allah kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Saudara, puji Tuhan. Inilah apa yang dialami oleh Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Ternyata tidak mendapatkan satu sambutan yang ramah, sambutan yang respect begitu. Ternyata mendapatkan perlakuan, tetapi tidak membuat Rasul Paulus itu menjadi kecut hati atau menjadi patah semangat atau mundur teratur. Oh tidak, saudaraku. Tetapi dikatakan, oleh pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Oh puji Tuhan, saudaraku. Biarlah kami hamba-hamba Tuhan
yang melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan Injil baik di kota, di pedesaan, di pedalaman. Tantangannya memang berbeda secara versi, secara materi mungkin berbeda, tetapi kita menghadapi suatu pergumulan-pergumulan yang sama, saudaraku. Kita menghadapi banyak peperangan-peperangan dan juga tantangan-tantangan, tetapi jangan menyebabkan kita menjadi kendor dalam memberitakan firman, terutama firman kebenaran. Jangan kita coba untuk menyenangkan manusia dengan memberitakan Injil sosial atau Injil kemakmuran untuk menghiburkan orang. Tetapi mari kita tetap memberitakan Injil kebenaran. Injil yang alkitabiah, yang menghasilkan iman yang tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi kekuatan Allah. Seperti juga kesaksian Paulus kepada jemaat Filipi, supaya hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Sehingga waktu aku datang, aku melihat, aku tidak hadir, aku mendengar tentang kamu, bahwa kamu berdiri dalam satu roh, berjuang untuk memperjuangkan iman yang timbul dari berita Injil. Iman yang timbul dari berita Injil. Ini prinsipnya Rasul Paulus. Sehingga orang percaya karena berita Injil itu mempunyai satu iman yang teguh seperti jemaat di Tesalonika. Oh puji Tuhan, saudaraku. Juga Rasul Paulus berbicara kepada pengerjanya, anak rohaninya yaitu Timotius. Kita akan membaca 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 dan 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, saudara, ini Rasul Paulus pesan kepada hamba Tuhan muda, junior, itulah Timotius, yang dipercayakan untuk menggembalakan jemaat di Efesus, menghadapi orang-orang Kristen yang lebih tua, mungkin juga lebih senior. Tetapi Paulus ingatkan, kamu harus mengobarkan, menyalakan api semangat untuk memberitakan Injil. Itu kasih karunia yang diberikan Allah kepadamu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh penakut atau ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Inilah roh yang Allah berikan bagi kita. Itu yang dimaksud Paulus tadi, yaitu Allah kita memberikan keberanian. Pertolongan Allah kita memberikan keberanian untuk lebih berani memberitakan Injil, terutama pengajaran yang benar. Saudara-saudara, puji Tuhan, karena Roh Kudus yang dikaruniakan itu bukan roh yang membuat kita takut, cemas, pemalu, tidak. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Roh Kudus itu membangkitkan kekuatan, tapi juga kasih dan ketertiban. Oh puji Tuhan, saudaraku, saya merasa apa yang disaksikan Paulus ini luar biasa. Pengalaman yang dialami di dalam pelayanan di Filipi, di Tesalonika, bahkan di Efesus, Paulus menghadapi huru-hara, menghadapi kegoncangan-kegoncangan. Tetapi Paulus berkata, aku tidak sia-sia. Firman yang kuberitakan tidak sia-sia. Sungguh saudaraku, ini menghiburkan kita hamba-hamba Tuhan. Seringkali kita memberitakan firman Tuhan bertahun-tahun, mungkin kita tidak melihat hasilnya, tapi jangan kecewa. Yesaya 55 dikatakan bahwa firman Allah tidak pernah kembali dengan gagal.
seperti hujan yang turun membasahi bumi, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, bahkan mengubah semak-semak menjadi pohon sanobar, bahkan pohon kecubung menjadi pohon murad. Bisa mengubahkan, saudaraku. Oh puji Tuhan, kita hanya menyampaikan saja firman Tuhan. Orang percaya dan tidak itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Seperti Paulus berkata dalam 1 Korintus 3, mengatakan bahwa kami ini menabur, Apolos menyiram, tetapi Allah yang menumbuhkan. Yang penting bukan yang menabur dan yang menyiram, Allah yang menumbuhkan. Demikian juga kami hamba-hamba Tuhan, kami menyampaikan firman Allah. Ya, firman itu sendiri kuasa. Firman itu sendiri kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan buat orang yang percaya. Sebab itu saudara-saudara, mari kita dalam menghadapi berbagai-bagai tantangan, juga di tengah-tengah masa pandemik ini, saudaraku, kita tidak perlu kecewa. Sekalipun mungkin kita berkata, kok kita tidak bisa ibadah lagi secara umum, kita menghadapi bangku kosong berkhotbah. Seperti saat seperti ini, saya khotbah bukan ada orang, bangku-bangku kosong. Tetapi saudara-saudari yang mendengar berita secara online ini, kami percaya firman Allah mengerjakan di dalam hati kita masing-masing. Oh puji Tuhan. Paulus bersaksi dalam Roma 1 ayat 16 bahwa aku tidak malu, aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil. Sebab Injil adalah kuat kuasa Allah yang mendatangkan keselamatan buat orang yang percaya. Oh puji Tuhan, saudaraku. Mari kita kembali ke 1 Tesalonika pasal 2, kita membaca ayat yang ketiga. 1 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni, dan juga tidak disertai tipu daya. Terus? Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Ini saudara, dasar yang membuat Paulus mempunyai satu keberanian yang berapi-api, pantang menyerah, pantang mundur, tidak mau mengundurkan diri karena tantangan orang. Sebab dia percaya, dikatakan, sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni. Yang dimaksudkan nasihat ini firman, atau pembicaraan, atau percakapan yang disampaikan, itu tidak ada unsur-unsur maksud yang tidak murni. Ingin mencari keuntungankah, ingin mencari popularitas? Oh tidak, Paulus mengatakan tidak lahir dari kesesatan, tetapi dari kebenaran, yaitu firman Tuhan. Saudara-saudaraku, di dalam 2 Timotius pasal yang keempat, ayat 2 sampai ayat 3, 4 itu, saudaraku, ini tantangan di hari-hari yang terakhir. Tantangan sekarang, saudaraku, bahwa menyampaikan firman kebenaran, firman yang sehat, tidak mudah diterima oleh semua orang. Ya, tidak mudah diterima oleh semua orang. Mereka lebih senang menerima khotbah atau firman Tuhan yang isapan jempol, yang dongeng, yang cerita yang menyenangkan telinga. Tetapi firman yang sehat, firman kebenaran, pengajaran yang alkitabiah, seringkali mereka tidak bisa menerima. Mungkin kita bisa baca, ya, 2 Timotius 4 ayat 1, 2, dan 3. 2 Timotius 4, ya. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman,
siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, ini pesan Paulus kepada anak rohaninya, Timotius. Baik tidak baik waktunya, menyenangkan atau tidak menyenangkan, beritakan firman. Dan itu dikatakan di hadapan Allah, di hadapan Kristus, bukan di hadapan manusia. Teruskan, Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. ini firman yang sehat. Ini pengajaran firman kebenaran, yaitu ada unsur menyatakan kesalahan, unsur menegur, unsur menasihatkan, menghiburkan. Saudara, ini firman nubuatan. Ya, di dalam 1 Korintus 14 dikatakan firman nubuatan itu menasihatkan, menghiburkan dan membangun. Jadi menyatakan kesalahan itu diperlukan saat ini, yang tidak bisa diterima oleh sembarang orang. Saya katakan tadi, tidak mudah orang menerima pengajaran yang sehat seperti ini. Ayat berikutnya, Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. ya, ini tuh keadaan zaman ini terjadi. Entah saudara menyadari atau tidak, tetapi ini yang terjadi. Sehingga hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan yang sehat, berani menyatakan kesalahan, menegur, menasihati, itu biasanya ditolak. Ditolak oleh mungkin beberapa gereja dan sebagainya. Mereka lebih senang pengajaran atau berita yang menyenangkan telinga, yang memberikan berkat, kesembuhan, pertolongan, dan sebagainya. Itu yang disebutkan Injil sosial, Injil kemakmuran. Dan Paulus mengatakan itu sebetulnya bukan Injil. Mereka memutar balikkan. Tetapi Paulus pesan kepada Timotius, beritakan firman. Firman yang mana? Firman yang menyatakan kesalahan, firman yang bisa menegur atau menemplak, firman yang menasihatkan supaya mereka bertobat kembali kepada Tuhan. Oh puji Tuhan. Dan ini bukan saja terjadi dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian lama ini dihadapi oleh Nabi Yesaya, Nabi Yeremia, Nabi Mika, dan lain-lain. Nabi Yeremia sampai menulis ratapan, nudup Yeremia itu. Dikatakan kalau misalnya ada mata air di kepalaku, nih aku mencucurkan air mata terus. Karena melihat tingkah lakah orang Israel. Mereka lebih senang mendengar nabi-nabi palsu yang memberitakan, oh damai sejahtera, kamu tidak akan dibawa ke Babil, dan sebagainya. Sementara Yeremia menyampaikan, kalau kamu tidak bertobat, kamu akan dibuang ke Babil. Sehingga Yeremia bisa dipenjarakan, dimasukkan ke sumur, dijemur di pelataran. Oh saudara-saudara, ini pengalaman nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan yang lampau. Nah saudara-saudara, Paulus berkata, beritakan firman. Firman yang mana? Firman yang sehat. Firman yang berani menyatakan dosa itu dosa, salah itu salah, dan menyatakan kebenaran firman Tuhan walaupun ditolak, ya, seperti Paulus di Tesalonika ditolak, tetapi tadi Paulus berkata bahwa yang kami sampaikan itu bukan lahir dari kesesatan, juga dari tipu muslihat, kelicikan, tidak. Kami menyatakan kebenaran firman, firman yang menyelamatkan. Dan puji Tuhan, jemaat Tesalonika menerima firman Tuhan ini, bahkan menerima di tengah-tengah penindasan. Oh puji Tuhan saudaraku. Dan Paulus berkata, dikatakan karena kami dipercaya oleh Tuhan, dipercayakan untuk memberitakan Injil ini. Ini satu amanat saudaraku. Tadi Paulus berkata kepada Timotius, di hadapan Allah dan di hadapan Kristus Yesus, beritakan Injil. Karena apa? Ini kepercayaan. Dikatakan Allah menganggap kami dapat dipercayai
untuk memberitakan Injil kepada kita. Sehingga walaupun dalam perjuangan yang berat dikatakan, di Tesalonika dia dianiaya, difitnah, dihina. Saudara-saudara, Paulus tetap memberitakan, tetapi tidak sia-sia. Oh puji Tuhan saudaraku. Kami bersyukur di tengah-tengah aniaya, di tengah-tengah kesukaran, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Banyak sebetulnya penderitaan yang dialami oleh hamba-hamba Tuhan, bahkan para anak-anak Tuhan. Tetapi mari kita mohon kekuatan Roh Kudus supaya Tuhan memberikan kita keberanian untuk memberitakan firman. Seperti Paulus berkata pada Timotius tadi, jangan malu memberitakan Injil, jangan malu mengaku nama Tuhan. Karena roh yang dikaruniakan kepada kita bukannya roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan. Dalam bahasa alin dikatakan dinamo, dinamis, yang bisa membangkitkan kekuatan, menggantikan tenaga bagi kita. Puji Tuhan saudara-saudara, saya tidak akan memperpanjang, tetapi biarlah kita mau kembali menghayati firman Tuhan ini. Kita mengagumi akan karakter, integritas daripada seorang hamba Tuhan, seorang Paulus yang berkata, kamu tahu cara hidupku di tengah-tengah kalian. Firman bukan hanya teori pengajaran, tetapi itulah hidupnya. Sehingga di tempat lain dikatakan, bukan saja rela membagi firman, tetapi hidupnya diberikan. Itu nanti di kelanjutan daripada perikop ini kita akan melihat. Tetapi mari saudara, kita akan melihat bagaimana Paulus berani memberitakan Injil karena Injil adalah kuasa Allah. Mungkin Paulus bisa dipenjara, Paulus bisa dibelenggu, tetapi firman itu sendiri tidak bisa dibelenggu. Justru Paulus dipenjara dapat memenangkan orang penjara. Paulus dihadapkan kepada kaisar bisa memenangkan isi istana kaisar, dan seterusnya dan seterusnya. Oh puji Tuhan, firman Tuhan itu agung. Mari saudara, untuk mengakhiri pelajaran malam ini, kita akan menyanyi pujian itu. Betapa oh Tuhan, firman-Mu agung. Haleluya. Ku bersyukur karena firman-Mu agung. Puji Tuhan. Firman Allah heran dan besar. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua. Dia kuat dan hidup sehingga dapat mengubah sikap hati kita. Betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan manusia. Berdosa, ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisi-Mu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Betapa, oh Tuhan, betapa, oh Tuhan, firman-Mu agung, memancarkan kehidupan
kehidupan manusia berdosa. Ku sadar, ku tobat akan hidupku yang telah jauh dari sisimu. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Tuhan, ku ucapkan syukur karena firman-Mu agung. Ku kembali pada jalan keselamatan, terlepas dari beban dosa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan firman-Mu hidup dan berkuasa, lebih tajam dari pedang bermata dua. Walaupun hamba-Mu berhenti berbicara, dan kami hanya menabur dan menyiram, tetapi Tuhan menumbuhkan, Tuhan yang meneguhkan firman-Mu. Sebabnya Tuhan, malam hari ini kami serahkan pelayanan ini ke dalam tangan-Mu, biar Roh Kudus yang akan mengerjakan di dalam tiap pribadi. Kami percaya firman yang kami beritakan tidak sia-sia, melainkan dapat menghasilkan buah, karena Engkau berkuasa melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Bapa, firman-Mu bagaikan air hujan yang turun ke bumi, yang tidak kembali dengan sia-sia, melainkan dapat mengubah tanah yang gersang kering menjadi subur, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, mengubah semak duri menjadi pohon sanobar, mengubah pokok kecubung menjadi murad, mengubah kehidupan orang yang rusak diperbaiki, bahkan ditobatkan. Tuhan, firman-Mu agung, dan inilah yang kami beritakan malam hari ini. Bapa, terima kasih. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu, baik yang ada di tempat ini, di rumah masing-masing, di kota maupun di desa. Tuhan memberkati. Tuhan, terima kasih. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di bawah naung sayap kemurahan, di belakang salib-Mu. Biar segala kemuliaan, pujian, hormat, kuasa hanya bagi Tuhan. Segala puji bagi nama Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu di tempat masing-masing. Kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus menyertai kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, Tuhan memberkati, sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Selamat malam, Tuhan berkati.